206 dikejar oleh Raja Dao. Menatap awan asap ungu yang telah mengelilingi mereka sepenuhnya, ekspresi penuh tekad muncul di wajah Sue Zilan, saat dia mengeluarkan jimat berwarna kuning dari cincin spasialnya. Mata Hao Ping berbinar saat melihat jimat di tangan Sue Zilan. Dia tahu bahwa Sue Zilan telah menghabiskan lebih dari 20.000 batu roh kelas menengah di masa lalu, untuk membeli jimat ini dari seorang ahli formasi kelas emas peringkat 2. Jimat itu sendiri berisi pukulan berkekuatan penuh dari seorang ahli alam Dao-King tingkat puncak 3, dan dapat memotong apapun yang ada di jalurnya. Mengirimkan kinya ke dalam jimat kuning, Sue Zilan berbalik untuk melihat Hao Ping, saat dia berkata dengan nada memerintah. Pergi. Ki kuning yang kuat kemudian meletus dari jimat itu, dan bergerak menuju gelombang asap ungu yang telah mengelilingi Sue Zilan dan Hao Ping. Zongbia benar-benar ketakutan saat melihat tebasan berwarna kuning itu bergerak ke arahnya. Meskipun tubuhnya telah berubah menjadi asap, selama Raja Dao yang menyegel kekuatannya di dalam jimat lebih kuat darinya, dia masih akan menderita luka berat. Tanpa ragu sedikit pun, tetua berambut merah dari Sekte Bulan Darah itu langsung membuka jalur besar di dalam asap agar serangan jimat itu bisa lewat. Asap ungu itu tampak seolah terpotong menjadi dua bagian sesaat, sementara Hao Ping yang berambut panjang segera memanfaatkannya dan lolos dari jebakan Zongbia. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melesat ke langit saat ia mengejar macan kumbang hitam itu. Sue Zilan menghela napas lega saat melihat Hao Ping berhasil melarikan diri dan mengejar macan kumbang hitam. Meskipun dia dan Hao Ping sedikit lebih kuat dari Zongbia, mereka akan tertunda setidaknya beberapa saat hingga mereka berhasil menerobos jebakannya. Bahkan jika mereka membunuh Zongbia saat itu, mereka tetap tidak akan mampu menangkap Raja Macan Tutul bersayap perak. Selain itu, meskipun Sue Zilan lebih kuat dari Hao Ping, dia tidak percaya diri bisa mengejar kecepatan macan kumbang hitam itu sendirian. Tapi Hao Ping berbeda. Zongbia tampaknya tidak peduli bahwa Hao Ping yang berambut panjang telah melarikan diri, sementara asap ungu terus mengelilingi Sue Zilan. Jika Sun Long berhasil melarikan diri, maka tamatlah sudah Sue Zilan. Namun jika tidak, Sue Zilan sendiri tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Sekte Bulan Darah. Kecuali jika dia mengungkapkan kepada seluruh anggota, asosiasi tentara bayaran, alasan dia ingin membalas dendam, sangat tidak mungkin petinggi asosiasi itu akan setuju untuk membantunya. Karena dia tidak mau memberinya sedikit pun wajah, Zongbia bertekad untuk membuat lelaki tua di depannya menyesali perkataannya. Pada saat yang sama, Sun Long dan Liu Mei terbang di punggung macan kumbang hitam, ketika Liu Mei akhirnya bertanya dengan cemas. Long Ge, apakah kita akan baik-baik saja? Orang-orang tadi jelas-jelas adalah Raja Dao. Sun Long menoleh, dan menatap Liu Mei yang cemas, dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Jangan khawatir, meskipun mereka memang Raja Dao, mereka tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku tahu mereka sedang membuntuti kita, bahkan sebelum kita meninggalkan kota kubah surga. Liu Mei menghela napas lega saat mendengar hal itu, lalu tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari langit di belakang mereka, saat seberkas petir terlihat terbang ke arah macan kumbang hitam dengan kecepatan yang amat tinggi. Ketika Sun Long melihat sambaran petir itu dengan cepat menutup jarak di antara mereka, dia memerintahkan macan kumbang hitam itu untuk berhenti menahan diri lebih lama lagi dan terbang dengan kecepatan penuh. Sayap macan kumbang itu kemudian bersinar dengan cahaya perak, dan kecepatannya langsung berlipat ganda. Hao Ping yang telah berubah menjadi seberkas petir menyeringai dalam hati, sementara kecepatannya sendiri juga meningkat. Tidak peduli seberapa cepat macan kumbang hitam itu bergerak, Hao Ping perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka. Begitu jarak di antara mereka berkurang hingga kurang dari 3 mil, sebilah pedang panjang dan tipis muncul di tangan Hao Ping, dan sambil menatap macan kumbang hitam di depannya, Hao Ping menyunggingkan senyum jahat di wajahnya, saat ia mengalirkan ki ke dalam pedangnya, sebelum ia melancarkan tebasan kuat yang menembus udara. Tebasan itu merobek awan, saat terbang menuju punggung macan kumbang hitam. Sayap macan kumbang itu bersinar lebih terang, karena ia dengan lincah bergerak ke samping dan menghindari serangan Raja Dao. Pengejaran terus berlanjut seperti ini selama lebih dari 1 jam, hingga Raja Macan Tutul bersayap perak berhenti ketika ia tiba di atas hutan besar. Melihat macan kumbang itu akhirnya berhenti melarikan diri, senyum percaya diri muncul di wajah Hao Ping, dan melihat ke arah Sun Long dan Liu Mei dia berkata, apakah kamu akhirnya mengerti betapa sia-sianya mencoba melarikan diri dariku?
Namun, harus kukatakan, kalian benar-benar sial. Jika kalian bertemu dengan Dao King lain di tengah-tengah peringkat 2, maka kalian mungkin bisa lolos. Sayang sekali kalian harus bertemu denganku. Melihat Hao Ping meniup trompetnya sendiri, Sun Long memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat dia menanggapi dengan senyuman. Orang tua, sejujurnya, aku tahu kau membuntuti kami bahkan sebelum kami meninggalkan kota kubah surga. Namun, aku tetap memilih untuk pergi, meskipun aku tahu dua Raja Dao mengejar kami. Tidakkah kau ingin tahu alasannya? Ekspresi terkejut melintas di wajah Hao Ping ketika dia melihat tatapan percaya diri di mata Sun Long, tapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi ejekan, saat dia perlahan berjalan ke arahnya dan berkata, "Berhentilah menggertak bocah nakal, siapa yang ingin kau tipu? Bahkan Raja Dao tingkat menengah tidak akan mampu menemukan indera jiwaku dan Zilan tua, tanpa kita menyadarinya sebagai balasannya." Hao Ping menatap macan kumbang hitam yang telah mengambil posisi bertahan di hadapan Sun Long, dan dengan senyum di wajahnya, dia memegang pedang di tangannya, seraya dia perlahan berjalan ke arah macan kumbang itu. Saat Hao Ping hanya berjarak 100 meter dari Sun Long, Raja Macan Tutul bersayap perak, itu mengeluarkan seluruh kekuatannya, melebarkan sayapnya dan terbang ke arah pria berambut panjang di depannya. Melihat macan kumbang itu terbang ke arahnya dengan rahang terbuka, Hao Ping mengambil posisi bertahan, sambil menggunakan pedangnya untuk menangkis gigi macan kumbang itu. Meskipun macan kumbang itu telah mendorongnya mundur selangkah, Hao Ping dengan mudah memblokir serangan itu. Akan tetapi, saat kakinya hendak menendang tulang rusuk si macan kumbang, tentara bayaran pangkat SSS itu tiba-tiba merasakan nyeri di punggung dan dadanya. Secara naluriah, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, di mana sebuah cakar hitam pekat raksasa kini menonjol darinya. 207 kekuatan Little Black. Mata Liu Mei terbuka lebar, saat dia melihat seekor naga hitam besar, tingginya hampir 10 meter 33 kaki, berdiri di belakang Hao Ping. Naga itu telah menusukkan cakarnya yang besar ke punggung Hao Ping dan membuat lubang besar pada punggung Hao Ping. Darah dan isi perut, beserta organ dalam Hao Ping tergantung di cakar Little Black. Ukuran Little Black telah tumbuh hampir 3 kali lipat, begitu ia berhasil naik dari puncak peringkat 4 ke peringkat 5. Sementara Liu Mei menatap naga hitam itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, perasaan tidak percaya memenuhi mata Hao Ping ketika dia melihat cakar besar yang menembus punggung dan dadanya. Dia ingin menoleh dan melihat ke belakang, tetapi dia dapat merasakan bahwa sesuatu telah menusuk jantungnya, karena kekuatannya kini meninggalkan tubuhnya. Bahkan bagi seorang ahli alam Raja Dao, jika jantungnya hancur total, tubuhnya tidak akan mampu bertahan hidup lebih lama lagi. Ahahaha. Hao Ping meraung marah, saat dia mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berusaha melarikan diri, ketika tiba-tiba penglihatannya berubah hitam. Si hitam kecil telah menyemburkan gelombang api hitam dari mulutnya, yang telah menelan seluruh tubuh Raja Dao. Api itu begitu kuatnya, sehingga Hao Ping bahkan bisa merasakan jiwanya terkikis, sementara rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya merasa lebih baik jika dia mati. Percikan petir mengalir melalui tubuhnya, berusaha untuk menyentak cakar si hitam kecil, tetapi naga hitam itu bahkan tidak bergeming, seolah-olah dia tidak pernah merasakan petir di tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, Hao Ping mengirimkan jiwanya keluar dari tubuhnya, meninggalkan sepenuhnya apa yang tampak seperti cangkang bekas kejayaan Raja Dao, seiring gumpalan asap putih membubung ke langit. Akan tetapi, bahkan setelah meninggalkan tubuhnya, Hao Ping merasa ngeri melihat api hitam itu masih membawa rasa sakit tak berujung ke jiwanya. Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Lebih Baik, silakan klik tanda pagar, S-Power _50 kuadriliun 317 triliun 334 miliar 836.993.792 untuk berkunjung. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah, Hao Ping tertegun saat melihat naga hitam sepanjang 10 meter, 33 kaki, menatapnya dengan mata birunya yang tanpa ekspresi. Hao Ping tidak dapat mengerti apa yang telah terjadi. Kenapa ada naga di sini? Naga sungguhan. Kenapa dia tiba-tiba menyerangku? Tiba-tiba, kemungkinan yang mengerikan melintas di benaknya, saat Raja Dao berbalik untuk melihat Sun Long, ketika kata-katanya sebelumnya bergema di benaknya. Hao Ping menatap Sun Long dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, sementara erosi terus-menerus dari api hitam akhirnya membakar jiwanya menjadi gumpalan kehampaan.
Sun Long menghela napas lega saat melihat jiwa Hao Ping telah menyebar sepenuhnya. Meskipun si hitam kecil telah memberitahu Sun Long bahwa dia bisa mengurus dua orang yang mengikuti mereka, lebih baik mengurus dua Raja Dao satu persatu, daripada keduanya bersama-sama. Bagaimanapun juga, si hitam kecil masih merupakan binatang sihir tingkat 5 puncak, dan Sun Long tahu, bahwa bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dao tingkat 3 puncak, belum tentu dia akan lolos tanpa cedera dari pertempuran ini. Akan tetapi, dengan Hao Ping yang mengejar mereka dengan liar, dan telah memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada macan kumbang hitam di depannya, itu adalah waktu yang tepat bagi si hitam kecil untuk membunuh ahli alam Dao King tingkat menengah 2. Liu Mei menatap naga hitam itu dengan kaget, sebelum matanya beralih menatap Sun Long. Melihat kebingungan di wajahnya, Sun Long tersenyum ringan sambil berkata, "Ini partnerku, Little Black. Dia adalah teman yang penting bagiku. Itu adalah pengantar yang sederhana, namun, itu sudah cukup untuk dikatakan." Liu Mei menatap naga hitam di depannya, dan tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Si macan kumbang hitam pun menatap si hitam kecil dengan pandangan bingung, sebelum dia menoleh ke arah Sun Long. Sun Long menepuk-nepuk kepala si macan kumbang hitam, ketika si hitam kecil mengeluarkan raungan kecil. Lagi pula, jiwa macan kumbang hitam tidak cukup kuat untuk berkomunikasi dengan Sun Long dengan cara yang sama seperti yang dilakukan si hitam kecil. Namun, karena keduanya memiliki koneksi dengan Sun Long, baik macan kumbang maupun si hitam kecil dapat merasakan keberadaan satu sama lain, dan sebagai binatang ajaib, mereka juga dapat berkomunikasi satu sama lain. Setelah Little Black kembali ke batu waktu, Sun Long berjalan ke tubuh Hao Ping untuk mengambil cincin spasialnya. Lagi pula, tidak mungkin dia mengabaikan kekayaan seorang Raja Dao. Namun, hanya abu hitam yang tersisa menggantikan mayat Hao Ping, bersama dengan cincin spasial dan pedang putih yang panjang dan tipis. Sun Long sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa pedang itu adalah senjata kelas emas peringkat 1. Meskipun kualitasnya tidak sebagus tongkat bunga ungu, bagaimanapun juga itu masih merupakan senjata kelas emas peringkat 1. Benar saja, karena Cui Guoliang punya begitu banyak senjata, wajar saja jika kebanyakan Raja Dao juga menghunus senjata tingkat emas, gumam Sun Long sejenak sebelum perhatiannya terfokus pada cincin spasial hitam. Begitu kekuatan spiritualnya memasuki cincin itu, puluhan ribu batu roh tingkat menengah langsung menyambut mata Sun Long. Ada lebih dari 150.000 batu roh tingkat menengah di dalam cincin spasial, bersama dengan banyak botol pil alkimia dan beberapa ramuan obat. Selain itu, lencana perunggu yang tampak familiar juga ditempatkan di sudut sederhana cincin spasial, bersama dengan lebih dari selusin gulungan di sekitarnya. Namun, hal yang paling tak terduga bagi Sun Long bukanlah puluhan ribu batu roh tingkat menengah, ataupun medali penguasa naga, melainkan ramuan obat berwarna jingga dengan garis-garis berkelok-kelok di permukaannya. Buah pembersih roh peringkat 4. 208 si hitam kecil vs Sue Zilan. Ini adalah salah satu dari 3 bahan obat utama yang dibutuhkan Sun Long untuk menyempurnakan pil rekonstruksi internal peringkat 4. Sun Long tahu bahwa, untuk maju ke tahap keempat, tubuh abadi raja setelah dia mencapai puncak tahap ketiga, dia harus memurnikan pil penghancur internal peringkat 4. Lagi pula, tubuh abadi raja berbeda dari teknik kultivasi penyempurnaan tubuh lainnya, dan sekadar menyerap energi atau memakan daging binatang ajaib yang kuat tidaklah cukup untuk maju setelah Sun Long mencapai puncak tahap ketiga. Saat dia berada di persekutuan alkemis, dia sudah bertanya kepada Jin Wenling dan 3 alkemis kelas emas lain tentang ramuan obat ini, tetapi tanggapan yang dia terima hanyalah, hanya satu dari ramuan ini yang saat ini tersedia di Serikat Cabang, dan Jin Wenling akan mengirim seseorang untuk membawanya ke kota kubah surga. Tentu saja, Jin Wenling juga mengatakan bahwa dia akan mengawasi 2 ramuan lainnya juga. Setelah meletakkan semuanya di dalam batu waktu, Sun Long tersenyum lebar, puas dengan isi cincin spasial Hao Ping. Lebih dari 150.000 batu roh tingkat menengah, 2 teknik kultivasi mistik tingkat tinggi, 5 teknik kultivasi mistik tingkat menengah, 3 keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi, yang salah satunya ditujukan untuk pengguna pedang, dan medali penguasa naga. Meskipun Hao Ping dapat dianggap miskin di hadapan koleksi teknik kultivasi Cui Guoliang, batu roh yang dimilikinya setara dengan 15 juta batu roh tingkat rendah. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari yang dimiliki oleh ketua persekutuan,
Persekutuan Pedang Hitam, Tandui, dalam cincin spasialnya. Meskipun Tandui bukan seorang ahli alam Raja Dao, sebagai ketua persekutuan dari salah satu dari dua serikat terbesar di kota pedang perak, kekayaannya tidak kalah banyaknya dibandingkan dengan seorang Raja Dao. Saat Sun Long sedang melihat keterampilan bela diri Hao Ping, suara Little Black tiba-tiba bergema di benaknya. Tuan, lelaki tua botak tadi sedang mendekati kita dengan cepat. Ekspresi wajah Sun Long langsung berubah serius saat mendengar ini, saat dia mengaktifkan jam pasir raja. Bentuk jam pasir yang tidak jelas mengembang dari tubuhnya, sementara matanya langsung berubah menjadi emas. Meskipun Sun Long tidak berencana untuk benar-benar bertarung melawan Raja Dao, dia tidak akan menganggap remeh hal itu. Lagi pula, si hitam kecil sudah menyebutkan bahwa lelaki tua ini merupakan ahli alam Dao King tingkat 3 awal. Walaupun si hitam kecil berkata bahwa dia yakin bisa mengalahkan lelaki tua botak itu, Sun Long tetap mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Memang, beberapa saat kemudian, Suezilan muncul di langit. Tentara bayaran berpangkat SSS itu melihat sekelilingnya dengan tatapan bingung di matanya, sebelum matanya terfokus pada macan kumbang hitam. Kemudian, menoleh untuk melihat Sun Long dan Liu Mei, lelaki tua itu bertanya dengan suara penuh kecurigaan. Bocah-bocah, di mana Hao Ping? Suezilan tidak percaya bahwa Hao Ping benar-benar gagal mengimbangi Raja Macan Tutul bersayap perak, dan juga tidak mungkin baginya untuk kalah melawan binatang ajaib peringkat puncak 5. Namun, pemandangan di depan matanya benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Selain sepetak tanah hangus di tempat Sun Long berdiri, tidak ada sedikit pun jejak pertempuran. Macan kumbang hitam itu dalam kondisi sempurna, tetapi Hao Ping tidak terlihat di manapun. Melihat lelaki tua yang berdiri di langit, Sun Long tersenyum ringan saat dia menjawab dengan suara percaya diri. Dia sudah meninggal. Itu adalah 4 kata sederhana, namun, membuat Suezilan terdiam. Raja Dao tua menatap Sun Long dengan tak percaya, sebelum dia tiba-tiba tertawa mengejek. Hahaha, mati. Siapa yang membunuhnya, bocah? Katakan padaku agar aku bisa pergi dan memberi penghormatan kepada ahli ini, yang bisa membunuh ahli alam Dao King tingkat menengah 2 dalam waktu yang kubutuhkan untuk datang ke sini. Melihat ekspresi mengejek di wajah Sun Long, Suezilan tidak dapat menahannya lagi, karena tubuhnya meledak dengan aura seorang ahli alam Dao King tingkat 3 awal. Sepotong baju besi logam tiba-tiba muncul entah dari mana, membungkusnya sepenuhnya dari kepala sampai kaki, saat Raja Dao tua turun dari langit seperti meteor saat ia menuju ke arah Sun Long. Macan kumbang hitam itu meraung saat melihat serangan Suezilan, dan tanpa ragu-ragu, ia mengembangkan sayapnya yang berwarna perak sambil menyerbu ke arah lelaki tua itu. Suezilan menatap dingin ke arah macan kumbang hitam yang menyerangnya dengan rahang terbuka, dan mengepalkan tinjunya di bawah baju besi logamnya, dia mengirim pukulan ke arahnya sambil berteriak dengan marah. Enyahlah. Aku akan mengurusimu sebentar lagi. Saat tinju logam itu mengenai macan kumbang hitam, sang Raja Macan Kumbang bersayap perak, peringkat puncak 5 terpental mundur puluhan meter hingga ia menstabilkan dirinya. Namun pada saat yang sama, mata emas Sun Long bersinar dengan cahaya biru terang sementara tubuhnya segera menghilang dari tanah. Walaupun Suezilan memusatkan sebagian besar perhatiannya pada macan kumbang hitam, dengan indera jiwanya menyebar di sekelilingnya, dia segera merasakan bahwa Sun Long entah bagaimana telah muncul di belakangnya, ketika tiba-tiba rasa bahaya memenuhi hatinya. Ahli alam Dao King peringkat 3 awal itu segera berbalik untuk melarikan diri, tetapi sebuah cakar hitam besar muncul dari belakangnya dan bersentuhan dengan baju besi logam di punggungnya. Ledakan, Suezilan terlempar ke bawah dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Gelombang debu dan asap besar berhamburan ke atas. Begitu tubuh Suezilan jatuh ke tanah, namun mata si hitam kecil tampak tidak menunjukkan sedikit pun emosi saat naga hitam itu membuka mulutnya dan menyemburkan bola api hitam raksasa ke arah Raja Dao tua itu. 209 kartu truf Suezilan. Bola api hitam itu mendarat di tempat yang sama tempat Suezilan terjatuh, ketika teriakan penuh kesakitan dan kemarahan terdengar di udara. Aha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 . Aku akan membunuhmu. Mata emas Sun Long menatap ke tempat Suezilan mendarat, dengan tatapan serius. Dia telah menggunakan blink untuk langsung muncul di belakang Suezilan, sebelum dia memanggil si hitam kecil.
Serangan si hitam kecil juga mengenai lelaki tua botak itu sehingga ia tidak dapat menghindar dan terjatuh ke tanah. Api hitam telah bersentuhan dengan tubuhnya juga, namun lelaki tua botak itu masih cukup kuat untuk berteriak mengancam. Si hitam kecil tidak menunggu api hitam itu menghilang saat ia menukik ke bawah, cakarnya menjangkau bagian dalam awan asap. Suara logam yang beradu bergema di udara, sementara awan debu mulai menyebar semakin tipis. Tak lama kemudian, Sun Long dapat melihat pemandangan di tanah, di mana cakar dan sayap si hitam kecil menyerang Sue Zilan tanpa henti. Raja Dao tua terkejut ketika dia melihat seekor naga hitam hidup di depannya, menyerangnya tanpa ampun. Sue Zilan merasakan otaknya mengalami korsleting sejenak, namun indranya mengatakan bahwa serangan si hitam kecil benar-benar nyata. Sun Long dapat melihat dengan jelas bekas cakaran besar di punggung Sue Zilan, sementara baju besi logam di tubuhnya sudah mulai meleleh. Dari samping, macan kumbang hitam itu tengah memperhatikan pertarungan si hitam kecil dengan mata berbinar-binar, menatap Sue Zilan bagaikan seekor predator yang tengah mengincar sepotong daging lesat. Sue Zilan ingin menggunakan dao logamnya dan memperbaiki bagian baju besinya yang hancur, tetapi naga hitam tidak memberinya waktu istirahat. Setiap serangan mendekatkan dia pada satu langkah lebih dekat ke arah merenggut nyawanya. Melihat rentetan serangan tak berujung yang menghampirinya, Raja Dao tua merasa bahwa ia tidak dapat terus-menerus menghadapinya. Sambil menggertakkan giginya, dia membiarkan serangan si hitam kecil mendarat di bahunya, seraya dia mulai mengumpulkan ki di tangannya. Retakan, saat cakar raksasa si hitam kecil mengenai bahu Sue Zilan, suara tulang yang remuk terdengar, sementara ekspresi kesakitan dan niat membunuh yang tak berujung memenuhi wajah Raja Dao tua itu. Pada saat yang sama, perisai logam muncul dari tangan Sue Zilan, sebelum sepenuhnya membungkus tubuhnya. Si hitam kecil tampaknya tidak berhenti begitu perisai logam itu muncul, ia mulai menyerang perisai logam itu. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun dia mencoba, cakarnya pada akhirnya hanya meninggalkan luka kecil pada perisainya. Melihat bahwa dia tidak dapat menghancurkan perisai logam seperti itu, Little Black melayang di langit sebelum dia membuka mulutnya. Sebuah bola api hitam raksasa, bahkan lebih besar dari yang telah dia ciptakan sebelumnya, mulai mengembun di mulut naga hitam itu. Pada saat yang sama, Sue Zilan yang terlindungi oleh perisai logam itu memperlihatkan ekspresi jelek di wajahnya saat dia melihat luka-luka di tubuhnya. Cakar Little Black tidak hanya menghancurkan sebagian besar baju besinya, tetapi beberapa serangan bahkan mencapai tulang Dao King. Sialan, kok bisa ada naga sungguhan di sini? Dari mana bocah ini bisa menemukan naga yang bisa membantunya? Melihat luka-luka yang dalam hingga ke tulangnya dan bahunya yang hancur total, Sue Zilan meraung dalam hati untuk melampiaskan kekesalannya. Dia hanya ingin mendapatkan macan kumbang hitam, tetapi sekarang dia berhadapan dengan seekor naga sepanjang 10 meter 33 kaki. Sambil menggertakkan giginya, lelaki tua itu mengeluarkan jimat berwarna kuning lain dari cincin spasialnya sambil berpikir dalam hati. Ini jimat penyerang terakhirku. Meskipun serangan yang tersimpan di dalamnya berasal dari Dao King tingkat puncak 3, serangan itu mungkin sebanding dengan serangan habis-habisan dari ahli alam Dao King tingkat awal 4. Tanpa ragu sedikit pun, Sue Zilan mengalirkan ki miliknya ke dalam jimat berwarna kuning itu, sementara tatapan tajam tampak di matanya. Dia sudah memperkirakan kalau kekuatan si hitam kecil sudah mendekati kekuatan seorang ahli alam Dao King tingkat 3, dan dia yakin kalaupun naga itu selamat dari serangan ini, dia tetap akan dekat dengan kematian. Begitu Ki Sue Zilan memasuki jimat berwarna kuning itu, jimat itu mulai bersinar dengan cahaya terang, karena sinar ki yang cemerlang mulai merobek perisai logam itu. Pada saat yang sama, si hitam kecil menatap perisai logam itu dengan pandangan dingin, lalu dia mengarahkan bola api hitam yang sangat besar ke arah perisai itu. Tampaknya bahkan udara itu sendiri terbakar di bawah panasnya bola api kuat milik si hitam kecil, yang dengan cepat tiba di depan perisai logam milik Sue Zilan. Tentara bayaran pangkat SSS memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran hidup dan mati, dan dapat langsung merasakan bahaya mematikan yang mendekat dari langit. Dia yakin bahkan perisai logamnya akan hancur seketika karena serangan mengerikan yang mendekatinya. Dia tidak menunggu lebih lama lagi hingga jimat berwarna kuning itu menyerap lebih banyak ki-nya, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan jimat itu ke langit. Ki kuning segera meletus dari jimat itu, mengambil bentuk pedang perunggu. Dipandu oleh Ki Sue Zilan, pedang itu menembus perisai logam saat melesat ke langit.
Perisai logam Swaziland langsung terpotong dua karena kekuatan pedang, ketika dia melihat bola api hitam raksasa terbang ke arahnya. Kekuatan mengerikan tersembunyi di dalam pedang perunggu, dan bola api Little Black. Sun Long menatap pemandangan di depannya dengan mata emasnya, sebelum dia berkedip dan segera memindahkan dirinya ke samping Liu Mei. Ledakan. Saat pedang perunggu itu beradu dengan bola api hitam, pedang itu langsung menembusnya dan ledakan dahsyat pun memenuhi udara. Di bawah erosi api hitam, kilau pedang perunggu meredup hingga akhirnya padam. Namun bola api hitam itu kini telah kehilangan bentuk dan lebih dari setengah masanya, yang tertinggal hanyalah gumpalan api. Mata Swaziland dipenuhi teror saat dia melihat gumpalan api hitam terus terbang ke arahnya. Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Lebih Baik. Silakan klik tanda pagar, *card garis bawah 50 kuadriliun 347 triliun 294 miliar 129 juta 703.298 untuk berkunjung. Perisai logam yang telah terpotong menjadi dua dari pedang perunggu sebelumnya, langsung hancur berkeping-keping oleh panasnya api hitam, menampakkan Swaziland dalam baju besi logamnya. TIDAAAAAAK. Ahli alam Dao King tingkat 3 awal itu berteriak dan berbalik hendak melarikan diri, karena dia merasakan pelukan kematian menghampirinya bersamaan dengan kobaran api hitam. Namun api Little Black telah mengelilinginya sepenuhnya, membuatnya tidak punya jalan mundur. Teriakan Swaziland yang memilukan bergema di udara, penuh dengan amarah, keengganan dan niat membunuh, namun di bawah nyala api si hitam kecil, teriakan itu perlahan mereda. 210 kekayaan Swaziland yang luar biasa. Tenggelam di bawah api si hitam kecil, tangisan Swaziland akhirnya terdiam. Setelah 20 tarikan napas, api hitam itu padam dengan sendirinya, yang tertinggal hanyalah tumpukan abu hitam. Naga hitam itu masih melayang di langit, sambil memastikan bahwa jiwa Swaziland juga telah tersapu api bersama tubuhnya, sebelum ia terbang menuju Sun Long. Sun Long tersenyum saat melihat ekspresi bangga di mata si hitam kecil, sementara Liu Mei dan Macan Kumbang menatap naga besar itu dengan kekaguman di mata mereka. Bagaimanapun, si hitam kecil telah berhasil membunuh seorang ahli alam Dao King tingkat 3. Setelah menepuk kepala naga hitam itu, Sun Long berjalan menuju sisa-sisa Swaziland. Namun, tidak ada mayat atau tulang yang tersisa. Yang ada hanyalah tumpukan abu hitam beserta cincin spasial yang setengah hancur, yang tampaknya telah mengalami kerusakan parah. Sun Long menghela napas lega saat melihat cincin spasial itu masih bisa digunakan, dan tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin itu. Ini adalah cincin spasial milik Raja Dao peringkat 3, dan isinya pasti jauh lebih baik daripada milik Hao Ping. Sungguh, saat kekuatan spiritual Sun Long memasuki cincin hitam itu, pemandangan menakjubkan muncul di depan matanya. Hampir 300.000 batu roh tingkat menengah bersama dengan puluhan senjata ditumpuk satu sama lain, membentuk gunung-gunung kecil yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Puluhan botol pil berserakan di tanah, dan hampir selusin ramuan obat terlempar ke kiri dan ke kanan. Selain itu, di sebuah sudut yang sederhana, lebih dari 100 gulungan diletakkan dengan rapi di atas satu sama lain, sementara di sebelahnya, Swaziland tampaknya telah meletakkan medali Tuan Naga miliknya. Mata Sun Long berbinar terang, saat dia melihat jumlah kekayaan yang sangat besar di dalam cincin spasial Swaziland. Bahkan jika dia menambahkan kekayaan Hao Ping dan Tan Dui bersama, kekayaan mereka tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Swaziland. Hanya dari tumpukan senjata di samping batu roh, Sun Long memperhatikan lebih dari 6 senjata kelas emas peringkat 1, sementara perhatiannya segera terfokus pada pedang berwarna biru. 4 kata terukir di permukaan pedang, bersinar dengan cahaya perak terang. Pedang biru 4 musim. Sun Long segera mengerti, bahwa pedang ini sama persis dengan tongkat bunga ungu, miliknya, senjata emas tingkat 1. Karena Sun Long masih menggunakan tongkat bunga ungu, dia memutuskan untuk memberikan pedang biru 4 musim kepada Liu Mei. Lagi pula, pedang kelas perak peringkat 1 miliknya tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari kultivasinya di masa mendatang. Adapun botol-botol pil yang tergeletak di sekitar, sebagian besarnya adalah pil penyembuh tingkat 5 tingkat menengah dan rendah, pil antitoksin, atau pil pemulihan ki. Setelah memilah bahan-bahan obat yang berserakan, mata Sun Long berbinar tak percaya saat melihat ramuan berwarna merah tua yang layu dan hampir mati.
Rumput Dragon Blood peringkat 5. Kegembiraan memenuhi mata Sun Long begitu dia memastikan bahwa itu memang sebatang rumput Dragon Blood, lalu dia segera meletakkannya di kebun herbalnya di dalam batu waktu. Meskipun rumput Dragon Blood peringkat 5 dibuat dari darah Drake, bukan naga sungguhan, rumput itu tetap merupakan ramuan obat peringkat 5 yang dapat membantu aku, si hitam kecil, dan si macan kumbang hitam naik ke peringkat berikutnya. Tidak masalah jika rumput darah naga sudah layu sepenuhnya. Dengan batu waktu, Sun Long dapat membuatnya tumbuh tanpa henti, serta memulihkan vitalitasnya dengan menggunakan ki miliknya sendiri untuk memeliharanya. Setelah meletakkan sisa ramuan obat di dalam batu waktu, juga, Sun Long mengalihkan perhatiannya ke tumpukan gulungan. Dari 100 gulungan, lebih dari 60 di antaranya adalah teknik kultivasi, sedangkan sisanya adalah keterampilan bela diri. Di antara mereka, Sun Long menemukan teknik kultivasi Sein tingkat rendah, yang disebut konvergensi logam, serta 4 keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Namun, karena tak satu pun menarik perhatiannya, Sun Long meletakkan semuanya di dalam batu waktu, bersama dengan medali penguasa naga sebelum kekuatan spiritualnya kembali ke tubuhnya. Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Lebih Baik. Silakan klik tanda pagar, S Immense Wealth _50 kuadriliun 351 triliun 122 miliar 270 juta 965.597 untuk berkunjung. Liu Mei, si macan kumbang hitam, dan si hitam kecil, semuanya menunggu di sekelilingnya, ketika mereka melihat senyum cerah terbentuk di wajahnya. Melihat Liu Mei, Sun Long menyerahkan padanya pedang biru 4 musim. Ekspresi terkejut tampak di mata Liu Mei, tetapi karena Sun Long memberinya hadiah, dia tidak menolaknya. Panjang dan bentuk pedangnya sangat mirip dengan pedang putihnya juga. Satu-satunya perbedaan yang dirasakan Liu Mei adalah gagang pedang biru itu terlihat lebih tipis dibandingkan dengan pedang putihnya. Melihat kegembiraan langka di wajah Liu Mei, Sun Long tersenyum sebelum dia menepuk kepala si hitam kecil, yang kemudian kembali ke batu waktu. Lagi pula, si hitam kecil tahu bahwa kecuali dia dan Sun Long menjadi cukup kuat, naga hitam itu tidak akan mampu bertahan di luar batu waktu terlalu lama, kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Sun Long menghela napas namun tidak mengatakan apapun kepada si hitam kecil yang kembali ke batu waktu. Bagaimanapun, dia juga memiliki perasaan yang sama dan tahu bahwa satu-satunya cara bagi si hitam kecil untuk menunjukkan wajahnya kepada dunia adalah agar mereka berdua menjadi lebih kuat. Setelah melihat sekelilingnya, Sun Long pun menepuk kepala macan kumbang hitam yang kegirangan itu, sebelum dia dan Liu Mei menaiki punggungnya. Saat ini, Sun Long dan Liu Mei berjarak kurang dari 1 hari perjalanan dari hutan Dreamland. Sun Long berencana agar dia dan Liu Mei menyelesaikan misi peringkat C terlebih dahulu di dalam hutan Dreamland. Macan kumbang hitam itu lalu mengembangkan sayap peraknya yang megah dan terbang ke langit, sambil menuju ke arah utara. Hari pun segera berlalu seperti ini, ketika Sun Long dan Liu Mei tiba di depan hutan tak berujung, yang dipenuhi pepohonan ungu sejauh mata memandang. Selanjutnya bab 211 perubahan situasi.